ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus kementerian pegawai Kementerian Keuangan yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu. Artinya saya sudah pernah menyampaikan, saya tidak tahu apakah ini benar apa tidak, kan tidak rinci juga yang disampaikan Pak Mahfud, tetapi berguna. Pusing-pusing biasanya diberikan pada saya. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap saya. Tapi kalau yang enak-enak, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya. Apa yang menjadi informasi senilai 349 triliun tersebut. Dan Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa ada perbedaan di antara laporan surat terkait dengan orang Menteri Keuangan dengan APH misalnya, mau besar mau kecil, ini kan dari transaksi pada tahun 2009 sampai 2022. Semuanya ngeri. Begitu ada satu bank yang bangkrut, muncul lagi belum 2 hari muncul lagi bank berikutnya yang kolaps, Signature Bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. Uangnya, penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Sesi penerimaan informasi dari PPATK sendiri kepada Kementerian Keuangan, apakah langsung dikerjakan atau enggak akhirnya akumulasi transaksi sebesar ini menjadi kayak semacam gunung salju gitu. Ya memuncak sebesar mungkin akhirnya kelihatannya besar. Sudah nggak tahan lihat kelakuan oknum Ditjen Pajak dan Bea Cukai, Jokowi akhirnya turun tangan. Sri Mulyani langsung dibeginikan. Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan terkait maraknya kasus dugaan penyelewengan dan amburadulnya sistem pelayanan publik yang melibatkan sejumlah oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dirinya sudah ditegur langsung oleh Presiden Jokowi setelah berbagai kasus itu mengemuka belakangan ini. Jokowi, kata Sri Mulyani, meminta dirinya gerak cepat untuk membenahi internal Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Bapak Presiden Jokowi meminta kami terus memperbaiki pelayanan publik, kata Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan Komisi 11 DPR RI Senin 27 Maret. Anda melihat mereka saja, petugas Kemenkeu banyak khawatir, takut, ngeri, jadi kami perlu terus memperbaiki layanan, katanya menambahkan. Sri Mulyani melanjutkan, saat ini pihaknya memang terus melakukan pembenahan antara lain pelayanan dalam sisi konsultasi, pengaduan masyarakat hingga memperbaiki frontliner. Selain itu, Sri Mulyani secara tidak langsung menyinggung sorotan terhadap viral petugas Bea Cukai yang mengacak-acak barang putri sulung Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alisa Wahid. Kami menyadari Bea Cukai terus memperbaiki dari sisi pelayanan. Jangan sampai barang semua orang diadul-adul, membuat orang marah. Jadi terus dilakukan monitoring agar pelayanan bagus. Ini memang tugas tidak ringan, tapi kita tahu harus tetap melayani, pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Menerapkan batasan harga maksimal $500 untuk barang bawaan dari luar negeri yang bebas pajak selama itu untuk kepentingan pribadi. Batasan harga tersebut mempertimbangkan kajian dari sejumlah negara yang menerapkan aturan pembebasan pajak. Di saat yang bersamaan, Sri Mulyani mengapresiasi kinerja petugas Bea Cukai yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Kami juga tahu bahwa jajaran kami bekerja luar biasa, kadang-kadang tengah malam. Jadi memang ini tugas yang tidak ringan, tapi kita tahu tetap harus melayani, terangnya.